Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Mbak semuanya? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan hari ini. Kita akan lanjutkan pertemuan kita dengan materi product documentation. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mulai belajar dari yang pertama kita belajar bagaimana membuat kalimat yang efektif, kemudian kita membuat paragraf yang baik. Kemudian yang kemarin terakhir minggu yang lalu kita sudah belajar untuk mempraktekkan, menuliskan bagaimana membuat laporan teknis atau technical report dari hasil praktikum Anda semua di semester yang sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang dokumentasi produk. Apa sih dokumentasi produk itu? Apa gunanya? Kita akan lihat bahwa yang pertama, dokumentasi produk itu berguna untuk media komunikasi antar tim, antar anggota tim dalam pengembangan satu software. Kemudian uh, product documentation juga berguna sebagai sistem information repository untuk engineer yang nanti akan melakukan perawatan, maintenance engineers dari software tersebut. Kemudian bagi manajemen, product documentation ini berguna untuk informasi, untuk membantu mereka dalam merencanakan software itu, kemudian dalam budgeting dan dalam scheduling, dalam proses pengembangan software. Dan tentunya untuk pengguna, product documentation berguna untuk bagaimana menggunakan software tersebut. Ada 5 jenis dari product documentation, khususnya ini kita fokuskan di software dan berlaku umum sebetulnya. Yang pertama adalah disebut dengan requirement, yang kedua disebut dengan arsitektur atau desain, yang ketiga disebut dengan technical documentation, end user documentation, dan marketing documentation. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah requirement documentation. Requirement ini adalah statement atau pernyataan-pernyataan yang menunjukkan atribut, capability, karakteristik, atau kualitas dari sistem. Nah, requirement documentation ini menjadi dasar tentang bagaimana atau ya apa yang telah dilakukan terkait dengan software tadi. Nah, requirement ini juga untuk mengomunikasikan apa yang software itu lakukan dan bagaimana atau apa yang akan dilakukan. Jadi, yang kedua disebut dengan arsitektur atau design documentation. Tipe dokumentasi ini adalah overview dari software yang terkait dengan environment, kemudian prinsip-prinsip bagaimana mengembangkan software tersebut. Yang ketiga disebut dengan technical documentation. Nah, ini sangat teknis sekali, khususnya kita di mahasiswa TI, maka nanti kita akan banyak membuat terkait dengan ini, documentation dari kode, algoritma, atau interface, atau API-nya. Kemudian yang keempat, itu disebut dengan end user documentation. End user ini tentunya adalah dokumentasi yang digunakan oleh pengguna. Maka end user documentation ini adalah kita tahu ada manual for the end user atau sistem administrator atau support staff. Ya. Nah, nanti end user ini akan mendeskripsikan secara sederhana tentang bagaimana program itu bisa digunakan. Kemudian juga mendeskripsikan pandangan ke depan dari program itu. Kemudian juga tentunya adalah troubleshoot. Ya, troubleshoot kalau ada permasalahan-permasalahan bagaimana menghandle-nya. Nah, kemudian yang terakhir, product documentation itu ada jenisnya yaitu disebut dengan marketing documentation. Marketing documentation ini adalah how to market the product and analysis of the market demand. Nah, ini gunanya adalah untuk meng-insight, jadi mendorong potensial user tentang bagaimana produk ini
dan bagaimana calon-calon pengguna itu bisa tertarik untuk menggunakan produk ini tentunya. Nah, kemudian, dengan marketing documentation ini, akan menerangkan sebetulnya apa yang dilakukan oleh produk itu, dan apa ekspektasi, yang bisa diberikan terhadap, calon pengguna. Dan juga marketing dalam dokumen ini nanti akan menerangkan posisi dari produk ini seperti apa dibandingkan dengan produk-produk, yang lain. Demikian, penjelasan singkat tentang product documentation, yang nanti akan kita praktekkan bagaimana kita membuat baik itu untuk, eee, software-software yang sudah pernah kita buat, kita secara sederhana kita buat maupun produk-produk yang lain. Demikian, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.